Bulan 5 tahun ini, bulan Mei, saya dinyatakan dokter mengalami yang namanya serangan jantung. Halo, saya Victor Huta Barat, salah satu penyanyi senior di Indonesia. Ingin mengucapkan selamat jumpa sekali lagi dengan saya, Victor Huta Barat. Dan selama berkarir di dalam dunia tarik suara, sudah begitu banyaknya Tuhan berikan saya kesempatan untuk membuat album, baik lagu-lagu secara sekuler, terlebih lagi album rohani dan juga lagu-lagu daerah. Dan tidak lupa juga tentunya lagu dari daerah saya, yaitu dari Sumatera Utara. Tentunya saya mulai bernyanyi itu masih kelas 3 SD, saya sudah nyanyi dalam dunia malam. Kalau dulu itu kita kenal dengan namanya night club. Jadi saya sudah nyanyi, tentunya lagu-lagunya pun lagu-lagu standar semuanya, lagu-lagu untuk orang berdansa, untuk orang javen segala macam. Dan berjalannya waktu terus bergulir dan akhirnya saya diberi kesempatan untuk membuat album, yaitu album yang pertama, yaitu Ku Gapai Cintamu. Mungkin secara kerinduan itu bisa menjadi sesuatu yang meledak, tetapi saat itu belum juga. Sehingga akhirnya saya tidak putus asa, dan akhirnya ada kesempatan membuat album Batak tentunya, dan semenjak itu orang mulai kenal saya. Dan selanjutnya membuat lagi album-album lama, album Melayu dan kompilasi, dan akhirnya kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya adalah membuat album rohani. Dan saya bersyukur hingga saat ini juga Tuhan masih berikan saya kesempatan untuk menaikkan lagu-lagu, terutama lagu-lagu pujian. Saya bersyukur sekali, dan kesehatan Tuhan berikan kepada saya, walaupun bulan 5 tahun ini, bulan Mei, saya dinyatakan dokter mengalami yang namanya serangan jantung. Bayangkan saja, tinggal 1% lagi, 99% itu sudah dinyatakan tertutup. Tapi Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Akhirnya saya diberi kesempatan untuk menikmati kebaikan Tuhan. Dan akhirnya saya pasang ring 2, waktu itu dilarikan ke Harapan Kita, Rumah Sakit Harapan Kita. Setelah itu sebulan kemudian dipasang lagi 3, dan kloplah menjadi 5. Kalau bicara tentang di angkatan, saya sudah jadi jenderal, 5 bintang saya. Tapi saya bersyukur Tuhan punya rencana yang baik. Semua dibersihkan, terutama iman saya dikuatkan oleh Tuhan. Saya ingat satu lagu, bersamamu Bapa, ku lewati semua, perkenananmu yang teguhkan hatiku. Tuhan Yesus dahsyat. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Thank you, Lord. Tentunya orang yang paling berperan ya kedua orang tua saya, karena memang saya banyak belajar dari kedua orang tua saya, dan abang saya yang paling sulung adalah seorang pelatih vokal, yaitu almarhum Bang Meyer Huta Barat. Dialah yang banyak sekali memberi saya bekal untuk saya jalani, karena memang beliau selalu mengajarkan kepada saya bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang sempurna, dan kita harus terus belajar dan terus belajar sampai
pada akhirnya kita sudah tidak bisa lagi untuk melanjutkannya, artinya sampai kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Dan itulah yang paling besar yang menjadi motivasi saya. Dan tak lupa juga setelah saya diperkenalkan dengan seorang gadis yang jauh dari Sangirta Laut, ya, beliaulah yang menjadi pendorong, menjadi tiang doa dalam setiap kehidupan saya. Jadi luar biasa sekali Tuhan pertemukan saya, dan namanya adalah Yolanda Makasunggal yang sekarang sudah menjadi seorang hamba Tuhan. Kalau saya bicara lagu, bicara album, yang paling berkesan bagi saya adalah album Rohani ya tentunya. Karena dengan adanya album Rohani saya semakin dikuatkan, walaupun jalannya tidak mulus ya. Artinya tetap akan jatuh bangun, tetapi album Rohani yang membuat saya menjadi seseorang yang kuat, tough. Lagu itu adalah lagu yang berjudul Ku Tak Dapat Jalan Sendiri. Kenapa saya bilang lagu-lagu itu yang menguatkan saya? Karena dulu secara dunia sekuler, saya sempat juga pergi ke tempat-tempat yang namanya orang-orang pintar. Sampai saya ke Banten, kemana-mana. Di dompet saya ada keris. Tetapi karena kuasa Tuhan, akhirnya saya lepaskan semua itu. Dan saya dipercayakan untuk membuat album. Walaupun album pertama saya adalah Kabulkanlah, tetapi album Rohani yang selanjutnya yaitu yang berjudul Ku Tak Dapat Jalan Sendiri, itulah yang sangat menguatkan saya. Firman Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan. Kalau kita tidak rajin atau tidak bersekutu dan tidak membaca firman Tuhan, maka kita akan kehilangan arah. Karena itu adalah pedoman hidup, dasar pedoman hidup sebagai orang Kristen. Dan itulah kenapa saya katakan firman Tuhan. Karena kalau kita sudah mengenal firman Tuhan, maka kita akan menjadi seorang yang boleh dikatakan yang mempunyai empati kepada setiap orang. Dan kita tidak menjadi sombong, karena di firman dikatakan celakalah kalau orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang memegahkan diri. Dan itulah yang membuat saya mungkin sampai sekarang saya merasa bahwa saya ini tidak ada apa-apanya. Kalau bukan Tuhan saya tidak akan menjadi seorang penyanyi. Kalau bukan Tuhan saya tidak akan sanggup sampai saat ini untuk bisa menaikkan pujian untuk hormat kemudian bagi nama Tuhan. Jadi sekali lagi firman Tuhan itulah yang membuat saya menjadi seorang yang boleh rendah hati. Karena di firman juga ada kan katanya buah-buah roh, ya kan? Buah-buah roh itu kan banyak, ada berapa? Ada 9. Tapi yang paling utama adalah kasih. Karena kita sudah memiliki kasih, makanya apapun persoalan kita, orang mau menyakiti kita, orang mau membenci kita, kita akan tetap kuat ya. Sekali lagi, karena itu banyak sekali saya mengalami pengalaman saya disakiti, saya difitnah, saya diapakan, terus saya dapat firman yang mengatakan sampai berapa kali kita mau mengampuni orang? Sampai 70 kali, 7 kali, 7 kali. Bayangkan, sanggup nggak? Kalau kita sudah menerapkan itu luar biasa sekali. Jadi yang membuat saya juga jadi orang yang tidak sombong, karena saya merasa saya tidak ada apa-apanya kalau tanpa campur tangan Tuhan. Saya bukan apa-apa, saya adalah sampah. Tapi Tuhan dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Titik terendah, saya mau katakan apa ya? Titik terendah, karena bagi saya tuh segala sesuatunya tuh saya tetap mensyukuri sih. Jadi saya tidak pernah merasa mengalami titik terendah. Memang betul persoalan segala macam itu pasti akan ada kan. Tetapi bagi saya segala sesuatu saya syukuri aja sih. Jadi saya nggak pernah merasa bahwa saya mengalami titik terendah. Sekali lagi bukannya sombong, bukan sombong. Tapi karena itulah Tuhan mampukan saya untuk selalu. Dan saya selalu minta Tuhan kasih saya karunia untuk menikmati segala sesuatu dengan penuh rasa syukur. Pesan saya tetap kuat, tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. Apapun persoalan kalian, apapun persoalan Anda, apapun masalah Anda, ada satu figur yang selalu membuka tangan untuk Anda, untuk datang kepadanya, berserah kepadanya, dan sekali lagi andalkan Dia, andalkan Tuhan kita. Itu pesan saya, karena apapun juga di dunia ini pasti kita mengalami masalah, pasti kita mengalami persoalan, tetapi ada satu figur yang senantiasa membuka tangannya untuk menolong kita.
Tak pernah Tuhan janji hidupku akan berduri. Tak pernah Dia janji lautan tenang. Tetapi Dia berjanji kan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Janjinya Dia atur langkahku. Janjinya Dia pegang tanganku. Ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Ku tahu satu kali awan gelap kan berlalu. Sang surya bersinar dengan megah. Dan bulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Musik. Tak pernah Tuhan janji hidupku akan berduri. Tak pernah Dia janji lautan tenang. Tetapi Dia berjanji kan selalu sertaku dan nuntun jalan hidupku selalu. Janjinya Dia atur langkahku. Janjinya Dia pegang tanganku. Ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Ku tahu satu kali awan gelap kan berlalu. Sang surya bersinar dengan megah. Dan bulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Haleluya.